Bapak Kepala SMA Negeri 1 Manggarai Jaya, yang saya hormati rekan-rekan wakil SMA Negeri 1 Manggarai Jaya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Manggarai Jaya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu untuk kita semua. Pertama-tama kita selalu tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita telah diberikan anugerah kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka yaitu pertama berbagi praktik baik. Perlu saya klarifikasi tadi Bu Umi. Di sini saya mohon izin mengganggu waktu berbagi praktik baiknya Pak Ari, karena saya di sini tidak menyampaikan materi berbagai praktik baik, tapi di sini saya dalam rangka melaksanakan tugas akhir dari PKG PJOK Banyuasin 2024, yaitu tentang presentasi RTL atau rencana tindak lanjut. Sebagai informasi, saya sudah mengikuti PKG ini selama kurang lebih 3 bulan Pak, dengan daring, kemudian ada luring juga 1 minggu. Saya mengikuti PKG PJOK ini semata-mata untuk menambah wawasan sebagai guru PJOK, kemudian mengupgrade pengetahuan tentang PJOK itu sendiri, supaya saya tidak tertinggal dengan kemajuan-kemajuan apa yang ada di PJOK itu sendiri. Kemudian harapannya juga nanti anak-anak peserta didik, murid yang saya ajarkan juga dapat memahami apa itu PJOK itu sendiri. Nah, di sini saya akan menyampaikan, presentasikan yaitu tentang rencana tindak lanjut. Ini sebagai tugas akhir dalam PKG PJOK. Mudah-mudahan kali ini sudah kami selesaikan, nanti kami dapat mendapatkan sertifikat yang mudah-mudahan nanti berguna untuk sekolah, mungkin untuk peserta didik juga. Selanjutnya, di sini saya akan mengambil tentang tindak lanjut, yaitu tentang tradisi yang ditinggalkan, yaitu permainan tradisional. Kalau kita bicara tradisi yang ditinggalkan, kira-kira apa yang tertinggal di tradisi atau di permainan tradisional kita ini? Yaitu permainan tradisional seperti gomak sodor. Oke, lanjut. Ya, bentengan. Nah, itu sering ditinggalkan sudah. Oke, lanjut. Ada pun latar belakang kenapa saya mengambil dari permainan tradisional itu. Yang pertama, peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisional luhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisional lokal yang luhur itu. Nah, ini yang untuk sekarang ini kan masuknya ke generasi Z ya Bapak Ibu. Kalau saya tahun 80-an, yang 90-an atau Bapak Ibu itu masuknya di generasi milenial. Kalau generasi milenial mungkin sering bermain bentengan, bermain gomak sodor, atau bermain petak umpet. Nah, itu sering. Tapi untuk generasi Z sekarang, pulang sekolah dia langsung main HP. Kita tidak usah jauh-jauh. Anak saya yang baru umur 5 tahun pulang sekolah yang dicari HP-nya, bukan orang tua itu. Nah, itu menjadi PR besar bagi kita, terutama kita sebagai orang tua, bagaimana supaya anak tetap aktif bergerak.
Kemudian selanjutnya, bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online, dan yang lebih parah lagi judol atau judi online. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kemudian PJOK merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, keterampilan motorik, pengetahuan dan penghayatan, nilai-nilai pembentukan pada pola hidup sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran PJOK dapat membantu anak-anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk berkembang gerak dan kebugaran anak. Jadi kalau dalam gobak sodor, mungkin kita masih ingat, ada yang bermain sebagai tim penyerang, ada yang bermain sebagai tim bertahan. Kedua tim ini untuk dia mencapai sebuah kemenangan pasti di sana ada komunikasi. Anak-anak yang bertahan berkomunikasi supaya yang menyerang tidak bisa lolos. Yang menyerang juga berkomunikasi dengan teman-temannya bagaimana supaya dia bisa lolos melewati rintangan. Nah, untuk yang poin selanjutnya, apa tujuan dari program RTL ini, rencana tindak lanjut ini? Yang pertama, menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Jadi kalau masuk di B5 ini ke Bindikan global, ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya, kemudian melestarikan permainan tradisional. Jangankan kita melestarikan anak-anak sekarang, kemarin sempat saya bertanya, peraturan permainan gobak sodor banyak yang tidak tahu, Bapak Ibu. Pak, apa itu gobak sodor? Bagaimana cara memainkannya? Kemudian membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Jelas, dengan semakin sering anak-anak kita aktif bergerak, di sana akan mempengaruhi terhadap kebugarannya. Ada yang kecepatan, kelincahannya, kemudian daya tahannya, dan ini sesuai dengan PJOK yang menjadi faktor integral dari dalam pendidikan akan menunjang semangat dan prestasi anak-anak dalam belajar. Kemudian terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana anak-anak itu untuk mencapai kemenangan, dia akan berkomunikasi. Oke, lanjut Pak Tiri. Kemudian capaian yang diharapkan. Di sini ada pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Jadi harapan saya di sini seluruh siswa itu aktif nanti untuk dapat terlibat dalam kegiatan ini. Jadi nanti kita terdiri dari kelas 10, 11 dan 12. Nanti akan bermain gobak sodor. Kemudian nanti bagi siswa kelas yang sedang tidak bertanding nanti akan dibantu oleh kelas yang tidak bertanding. Kemudian untuk eksplorasinya, aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Jadi pada momen ini untuk eksplorasi nanti saya akan menugaskan kepada siswa untuk boleh membawa HP untuk akses di internet atau mencari di media tentang peraturan dari permainan gobak sodor ini. Kemudian proyek aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Nah, ini nanti akan berguna untuk siswa atau murid dalam proses pembelajarannya. Kemudian selanjutnya struktur program dan misi. Program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk
mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan pendidikan tradisional yaitu Gobak Sodor. Murid yang terlibat kelas 10, 11, dan 12 baik laki-laki maupun perempuan. Penanggung jawab ada Bapak Kepala Sekolah. Jelas kalau untuk suatu program misalnya sekolah itu penanggung jawabnya Bapak Kepala Sekolah. Kemudian ada kelompok belajar sekolah yang menjadi fasilitator dalam komunitas praktisi. Dalam hal ini kita sudah punya kombel, yaitu namanya SMA Negeri 1 Mekarjaya. Kemarin saya lihat sudah ada 29 pengikut, mudah-mudahan terus bertambah. Kemudian dia terdiri dari beberapa guru mapel, mitra dengan KBS dari Mapeltik dalam pengarahan publis. Jadi untuk publisnya nanti kita berkoordinasi dengan guru Mapeltik, kemudian dalam hal ini juga pengelola web dan pembina OSIS. Selanjutnya mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan, peserta dan yang lain yang berasal dari murid. Peranan wali kelas di sini sangat penting dalam terselenggaranya kegiatan ini. Oke, lanjut Pak Dery. Kapasitas yang dimiliki, tentu sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kemudian 2, murid yang berjumlah 489. Ini informasi terbaru yang saya dapat dari Wakil Kesiswaan. Masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, dan penonton. Nah, ini nanti kita akan menerapkan yang namanya SEM, Sport Education Model, dengan harapan anak-anak kita akan dapat merasakan suatu kompetisi yang sebenarnya sesuai dengan peranannya dan bereksplor pengetahuannya sesuai dengan peranannya. Misalnya dia jadi wasit, dari penampilannya, dari pakaiannya dia layaknya seorang wasit. Kemudian sebagai ofisial, dia layaknya sebagai seorang manajer atau tim medis dari sebuah tim. Jadi seluruh anak-anak bergerak, aktif, terlibat. Tidak ada satu anak pun yang tidak terlibat. Itu harapannya. Kemudian yang nomor 3, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Bisa dibagi menjadi 4 lapangan. Gobak Sodor, sekolah memiliki jaringan internet yang baik dan ruang lab komputer. Untuk sarana sekolah perlu saya sampaikan Bapak Ibu, waktu saya mengupload video pembelajaran, sekolah kita dapat applause karena dilihat sarananya lengkap, Pak. Mereka tepuk tangan untuk kita karena sekolah kita ada lapangan volinya 2, ada lapangan futsal, lapangan basket, dan sarananya lengkap. Mudah-mudahan ini nanti terus ditingkatkan oleh Bu Sabra. Kemudian rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi secara menyeluruh nanti dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Kemudian umpan balik itu bisa berupa dari kuesioner atau wawancara. Kemudian mendokumentasikan proses kegiatan. Kemudian murid berupa video dan foto, dan mencatat pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama dalam tim. Kemudian untuk terakhir, untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJI atau tes kebugaran jasmani Indonesia, agar kita dapat mengetahui tingkat kebugaran anak-anak kita. Kemudian ini kemungkinan tantangan, apakah fotonya hanya pemanis. Kemudian untuk tantangan cuaca, mungkin pada saat pelaksanaan nanti hujan karena kita ada di perairan dan ini masuk musim penghujan, atau panas terik. Kegiatan dapat ditunda diganti dengan hari lain. Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan saat class meeting atau siswa remedi
Kemudian kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pasar efektif, evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Oke, selanjutnya, nah ini template-nya. Kegiatan ini nanti rencananya akan kita implementasikan kisaran tanggal 25 atau sampai dengan tanggal 30 November 2024, yaitu bertepatan dengan kelas meeting nanti Pak dari. Jadi kami sisipkan kegiatan ini. Mudah-mudahan tidak bentrok nanti. Lanjut. Sekian presentasi dari saya untuk memenuhi tugas akhir dari BKG PJOK, yaitu tentang RTL, rencana tindak lanjut yang saya imbaskan ke kombel sekolah kita. Mudah-mudahan nanti dapat bermanfaat. Kalau nanti ada satu pertanyaan nanti selanjutnya di sesi tanya jawab. Demikian presentasinya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya